Baptisan kata dari bahasa Yunani baptiso atau bapto, yang berarti diselamkan, dicelupkan ke dalam air, atau dimasukkan ke dalam air, ditenggelamkan atau dibenamkan ke dalam air. Itulah artinya baptisan, baptize kalau bahasa Inggris. Bahasa Grecia baptiso, bahasa Yunani bapto, artinya diselamkan. Yesus diselamkan, dicelupkan, dibenamkan, dimasukkan ke dalam air di Sungai Yordan. Filipus juga dibaptis dengan cara demikian, diselamkan. Kisah pasal 8 ayat 38 sampai 39. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis, menyelamkan dia. Kisah 8 ayat 39. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ya saudara-saudara, Filipus itu dibaptiskan, diselamkan di sungai. Gereja kita sebelum abad ke-12 juga mereka mempraktekkan baptisan diselamkan. Ini di abad pertama, gereja di Filipi, sudah lihat itu ada bak baptisan. Jadi ada kolam baptisannya. Juga di Rusia, raja dari Vladimir yang besar juga dibaptis, diselamkan maksudnya. Baptisan dari Raja Vladimir the Great. Di abad keempat juga, di abad keempat di Afrika, Fresco dibaptiskan juga, diselamkan. Mengapa ada perubahan dalam cara baptisan? Perubahan cara baptisan dimulai setelah konsili di Ravenna tahun 1311. Inilah perubahan. Kardinal Hubbard, warga kerajaan Roma, dia katakan bahwa gereja telah mengubahkannya oleh sebab repot. Memang saudara-saudara, kalau mau diselamkan kita mesti cari tempat baptisan, mesti cari di banyak air. Jadi itulah sebabnya dia katakan supaya tidak repot, kita tidak perlu dibaptiskan, diselamkan. Mengapa baptisan harus diselamkan? Keselamatan berpusat pada tiga tindakan besar Kristus. Jadi tiga tindakan besar Kristus. Yang pertama, 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Sebabnya yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Yesus mati pada hari Jumat, dikuburkan pada hari Sabtu, dan pada hari yang pertama, hari Minggu, Yesus dibangkitkan. Lambang apakah baptisan itu? Roma 6 pasal 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Baptisan itu harus diselamkan karena itu melambangkan pertama kematian Kristus, dan kedua penguburan Kristus, dan yang ketiga adalah kebangkitan Kristus. Hanya baptisan dengan cara diselamkan yang dapat merangkum ketiga hal tersebut. Persyaratan sebelum baptisan yang pertama,